Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Ari Hendrawan di channel Trivia Ari Hendrawan. Karena yang sepele menurut sebagian orang bisa saja menarik di mata orang lain. Teman-teman semua, apa yang ada di benak teman-teman jika melihat gambar kepingan logam berikut? Ya, Nobel. Ini adalah Nobel Prize, sebuah penghargaan yang dianugerahkan setiap tahun kepada mereka yang telah berhasil melakukan penelitian, penemuan, dan kontribusi yang luar biasa kepada masyarakat. Penghargaan ini sendiri dianggap sebagai penghargaan tertinggi bagi mereka yang mempunyai jasa besar terhadap dunia. Nah, asal-muasal dari penghargaan tersebut berawal dari surat wasiat yang pertama kali diberikan oleh Alfred Nobel, seorang industrialis asal Swedia dan juga penemu dinamit. Ia menganggap bahwa karya atau penemuan dinamitnya tersebut justru dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan yang merusak. Oleh karena itu, dia menginginkan agar penghargaan Nobel yang berasal dari surat wasiatnya diberikan kepada mereka yang berjasa besar bagi kemanusiaan. Berbicara tentang penghargaan Nobel, ada yang menarik dari penghargaan Nobel tahun 2019, di mana salah satu peraih Nobel di bidang ekonomi, yaitu Esther Duflo, ternyata pernah meneliti kebijakan SD Impres yang dibentuk pemerintah Indonesia di masa Orde Baru di era tahun 1973 sampai 1978. Ini bukan pertama kalinya peraih penghargaan Nobel pernah bersinggungan dengan Indonesia. Walaupun jika kita lihat infografis yang diterbitkan oleh Tirto berikut ini, tidak ada nama Indonesia dalam negara-negara yang paling banyak menghasilkan pemenang. Jangankan menghasilkan banyak pemenang, satu pemenang pun kita belum pernah. Tetapi yang menarik adalah tentang mengapa Indonesia belum pernah meraih hadiah Nobel. Dan yang kedua adalah apa saja sih persinggungan-persinggungan antara peraih hadiah Nobel dengan Indonesia, seperti tadi yang sempat sedikit saya bahas. Nah, kita akan kupas lewat video berikut ini. Yang pertama, melihat statistik dari peraih penghargaan Nobel, kita bisa cermati di sini bahwa secara dominan peraih penghargaan Nobel adalah negara-negara Western countries atau negara-negara barat seperti Amerika, Inggris, Jerman, dan Prancis. Kemudian yang menarik, di benua Asia meskipun mewakili 55% populasi dunia, hanya menyumbang 5% pemenang Nobel. Di sini Jepang yang paling banyak dengan 29 ilmuwan, diikuti Israel, India, dan Tiongkok. Adapun di Asia Tenggara pernah ada beberapa tokoh yang meraih penghargaan Nobel, yaitu dari Myanmar, Aung San Suu Kyi, kemudian Le Duc Tho dari Vietnam, dan Carlos Belo serta José Ramos Horta dari Timor Leste. Nah, namun mereka menjadi pemenang Nobel dalam kategori perdamaian yang cenderung melihat kepopuleran tokoh atau perjuangan kemerdekaan ketimbang sebagai ilmuwan. Sementara di Indonesia sendiri belum pernah ada seorang pun yang meraih penghargaan Nobel. Mengapa bisa demikian? Teman-teman tidak perlu tergesa-gesa. Kita akan coba mengulas terlebih dahulu siapa saja tokoh-tokoh peraih Nobel yang pernah bersinggungan dengan Indonesia. Yang pertama adalah William Einthoven, yang merupakan seorang pemuda yang lahir di daerah Semarang pada tahun 1860, yang telah berhasil mendapatkan hadiah Nobel di bidang kedokteran atas penemuan elektrokardiogram atau EKG. Pada saat itu ia tercatat memiliki kewarganegaraan Hindia Belanda atau Republik Indonesia saat ini. Ya, walaupun memang beliau tidak bisa dikatakan sebagai warga negara Indonesia, tetapi setidaknya ada keterkaitan antara beliau dengan Indonesia. Kemudian yang kedua adalah ilmuwan berkebangsaan Belanda, yaitu Christian Eijkman, yang lahir pada 1858, yang pernah mendapatkan hadiah Nobel di bidang kedokteran atas penemuan antidiuretik vitamin. Pada tahun 1883, beliau pernah menjadi petugas kesehatan di Semarang, Cilacap, dan Padang Sidempuan di Sumatera Utara. Di samping itu, beliau juga pernah dipanggil untuk menjalankan laboratorium di Batavia, sekarang Jakarta, untuk menyelidiki kasus beri-beri yang mewabah di Hindia Belanda. Nah, nama Eijkman sendiri sekarang diabadikan menjadi sebuah lembaga, yaitu Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, yang berada di bawah naungan Kementerian Riset Teknologi. Kembali ke sini berarti sejarah mencatat bahwa Indonesia memang tidak pernah lepas dari para peraih hadiah Nobel.
Kemudian selanjutnya adalah mengapa orang Indonesia belum pernah ada yang berhasil meraih penghargaan Nobel. Eits, jangan salah dulu ya. Walaupun belum ada yang pernah berhasil meraih penghargaan Nobel, beberapa tokoh dari Indonesia pernah hampir meraih penghargaan Nobel. Di antaranya adalah tokoh ini yang mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu, yaitu sastrawan Pramudia Anantatur yang hampir pernah membawa pulang hadiah Nobel walaupun juga belum berhasil. Selanjutnya selain Pramudia Anantatur juga ada beberapa tokoh yang lain. Misalnya di sini adalah Dr. Taruna Ikrar yang dulu pernah diajukan sebagai penerima hadiah Nobel di bidang kedokteran tahun 2016 oleh University of California, Amerika Serikat. Selanjutnya juga ada tokoh Septinus George, yaitu fisikawan. Ketika itu George banyak dijagokan karena sebelumnya ia pernah mendapatkan penghargaan di bidang fisika pada tingkat internasional. Selain George, juga masih ada putra Papua lain, yaitu Herman Wanggai. Dulu pada tahun 2016 ia pernah diajukan sebagai peraih penghargaan Nobel oleh George Mason University. Oke, sekarang menjawab pertanyaan inti, mengapa belum ada orang Indonesia yang berhasil meraih penghargaan Nobel? Ada beberapa pendapat dari seorang analitis di sini. Yang pertama adalah dari jawaban yang saya kutip di Quora, di Indonesia tokoh-tokoh peneliti banyak disibukkan oleh birokrasi, yaitu mengajar, menjadi pejabat kampus, atau mencari penghasilan tambahan, konsultan proyek, dan seterusnya. Kalaupun ada kesempatan meneliti, fasilitas tidak mendukung. Berbeda dengan India dan Inggris, negara-negara yang beberapa kali mencetak ilmuwan yang meraih penghargaan Nobel. Di sana, waktu kerja terbagi 80% untuk meneliti, 10% untuk mengajar, dan 10% untuk administrasi. Jadi, para peneliti bisa fokus meneruskan risetnya hingga level tertinggi atau sampai pensiun. Kemudian, menurut analisis yang lain, faktor yang menyebabkan Indonesia belum bisa mencetak peraih Nobel adalah karena di sini anggaran Research and Development atau R&D di Indonesia ternyata masih terhitung sangat kecil di bawah negara-negara tetangga bahkan seperti Thailand, Malaysia, dan Singapura. Bisa dilihat pada data tahun 2018, anggaran R&D di Indonesia hanya berkisar 0,31% dari PDB. Jadi dengan anggaran yang sangat kecil tersebut, tentu akan sulit untuk mendorong kontribusi riset bisa mencapai level yang sangat tinggi. Namun kita tidak perlu berkecil hati karena di sini ada pernyataan optimisme dari Profesor Yohanes Surya yang dikenal sebagai fisikawan sekaligus ilmuwan dari Indonesia yang menyebut bahwa rata-rata peraih hadiah Nobel merupakan murid dari mantan penerima Nobel sebelumnya. Jadi peraih Nobel harus dijadikan guru untuk menuntut ilmu. Karena itu di sini beberapa siswa-siswi Indonesia banyak yang disebar di kampus-kampus ternama untuk belajar dari para peraih Nobel tersebut. Ya, harapannya ke depan kita juga bisa mencetak ilmuwan atau tokoh yang bisa meraih Nobel ya. Dan yang terakhir, ada sebuah artikel menarik dari LIPI yang ingin saya kutip. Untuk menjawab pertanyaan, bisakah orang Indonesia meraih Nobel, akan kembali pada pertanyaan, bisakah orang Indonesia berpikir? Silakan teman-teman menafsirkan sendiri kutipan terakhir dari saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai jumpa. Ciao.